Hai, perkenalkan nama saya Maria Alfiana Ira, NRP 222322848. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin yang diberi tugas oleh Bapak Henry Didiarto, S. Kepners, MPD. Jadi baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Jadi, sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ tubuh. Nah, yang pertama itu tuh kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus atau hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak di bagian talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Nah, hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih almond dengan berat sekitar 1% berat otak, dari berat otak. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis. Nah, disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar otak, di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Nah, sistem endokrin atau jenis-jenis hipofisisnya itu yang pertama, hipofisis anterior atau adenohipofisis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarim, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron pravoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior itu hormon adrenokritotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Thyroid stimulating hormone THS untuk merangsang kelenjar tiroid. Follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Nah, hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Ada hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisial. Jenis-jenis hipofisis yang keduanya ada hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magneselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan dapat trakea, dan melekat pada dinding laring.
terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebarnya 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium atau oksogen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yang pertama trikosin, atau mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kalistrolin itu mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Triiodofionin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang keempat, ada kelenjar parthiroid. Itu terletak di atas laput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Beratnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar parthiroid itu parathormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium Ca2+ dan fosfat PO43+ pada jaringan. Berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang kelima, ada kelenjar adrenal. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5 sampai adrenal. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5 sampai 9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yang pertama, korteks adrenal menghasilkan hormon. Yang pertama, mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Yang keenam, ada kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar ekskokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Nah, dalam tubuh manusia terdapat 1 sampai 2 juta pulau-pulau Langerhans yang diberbedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Sudah disertakan dengan contohnya. Contoh gambar. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas itu insulin, merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Yang ketujuh, ada kelenjar pinealis. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah kemera. Kelenjarnya menonjol dari
mesencephalon ke atas dan ke belakang caligus superior. Fungsinya belum diketahui dan dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat syaraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofise anterior, membantu sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinovaluasi. Yang kedelapan ada kelenjar thymus. Kelenjar thymus terletak dalam rongga mediastinum di belakang os sternum di dalam rongga thorax, kira-kira tinggi bifurkasi trakea. Warna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram dan setelah dewasa akan menggerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Yang kesembilan adalah kelenjar kelamin atau testis dan ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terdapat pada ovanum. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Progesteron mengatur pembentukan placenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Nah, testis. Hormon pada kelamin laki-laki. Hormon testikular. Itu testosteron untuk perkembangan pertumbuhan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. B. Androstendion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan parental dan diferensiasi genitali laki-laki. Inhibin dan protein peningkatan endokrin dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Hormon hipofisis FSH Follicle stimulating hormone atau memiliki respirator pada sel tubulus seminiferus yang beroyoran dalam spermatogenesis. Yang ke B, LH atau luteinizing hormone atau ICSH interstitial cell stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Hormon hipotalamus yaitu GnRH gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Ovarium. Hormon pada kelamin perempuan. Hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak.
GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Yang terakhir FSH dan LH. Kedua hormon ini dapat dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian, folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Sekian penjelasan dari materi sistem endokrin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.